Halo sahabat Komsos, apa kabar? Jumpa dengan saya Yusuf Marwoto dalam podcast bersama dengan Komsos KWI. Nah, spesial sekali pada edisi kali ini, saya akan membahas dan juga tentu saja dengan narasumber yang sangat keren banget ya, tentang bagaimana pesan dari Paus Fransiskus di Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58 yang jatuh pada pekan ke-7 Paskah, tepatnya di bulan Mei mendatang ya. Kita menerima satu pesan yang sangat luar biasa sekali pada tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Paus di Roma tentang komunikasi sosial ini, dan judulnya keren ya, relevan banget dengan apa yang kita gumuli dan geluti pada akhir-akhir ini, yaitu berkaitan dengan artificial intelligence, dan lebih lengkapnya adalah artificial intelligence and the wisdom of the heart toward a fully human communication, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Nah, sahabat Komsos, ini bicara tentang salah satu kemajuan teknologi yang baru-baru ini menjadi euforia dari banyak orang, termasuk Anda barangkali, dan juga termasuk kita-kita di sini. Ya, artinya artificial intelligence ini kan sekarang lagi rame sekali diperbincangkan, digunakan, dieksploitasi sedemikian rupa. Dan ini yang membuat kita ingin tahu lebih dalam tentang itu dalam perspektif pesan Paus ini. Nah, apa sih yang penting dari pesan ini, dari pesan Paus ini? Karena itu saya ingin mengundang salah satu narasumber yang kompeten tentu saja untuk mengulik persoalan ini. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif dari Komisi Komunikasi Sosial atau Komsos Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Stephen Lalu, yang sudah hadir di sini. Romo Stephen, apa kabar? Baik. Sehat-sehat Romo ya? Sehat, ya, Oke. belum kurus. Masih seperti ini, berarti masih sehat. Oke, ya. berarti harus ada pesan Paus untuk menguruskan kita. Khusus gitu. Kan kalau gitu kan kita harus taat gitu kan. Ya. Oke, Romo, ini berkaitan dengan pesan Paus di Hari Komunikasi Sosial. Nah, pesan Paus kali ini nampaknya sepertinya, atau bagaimana menurut Anda, apakah jauh-jauh nggak atau seperti apa dengan pesan-pesan Paus pada tahun-tahun sebelumnya? Terima kasih, Mas. Paus itu luar biasa. Ya, pesannya saya merasa memiliki kedekatan dengan kita. Ya, kalau kita perhatikan pesan-pesan Paus di kira-kira dari 2021 misalnya, tahun 2021 Paus bicara tentang datang dan lihat. Datang dan lihat. Kalau orang datang menggunakan kaki, lihat menggunakan mata. Jadi pesan ini sangat dekat dengan manusia. Datang dan lihatlah. Itu merujuk kepada fungsi dari kaki dan mata. Itu tahun 2021. Ya. Kemudian tahun 2022 Paus bicara tentang telinga, mendengarkan dengan telinga. Ya. Telinga hati. Ya. Tahun 2023, tahun lalu, Paus bicara tentang bicara dengan hati. Itu berarti mulut. Ya. Jadi pesan Paus itu sangat dekat dengan kita, bahkan sangat dekat dengan tubuh kita, kaki, mata, mulut, ya, telinga. Tetapi yang paling penting adalah semua dihubungkan dengan hati. Ya. Semua dihubungkan dengan hati. Dan karena itu tahun ini Paus bicara secara khusus tentang hati, kecerdasan hati yang dikontekskan. Jadi Paus membicara tentang hati yang cerdas, ya, kecerdasan hati. Tetapi kebijaksanaan hati, tetapi dikontekskan. Konteks sekarang yang dihadapi dunia apa? Yang dihadapi adalah kita melihat tentang penggunaan kecerdasan artifisial. Ya. Maka dari itu Paus bicara tentang kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati. Ya, seperti itu. Pesan Paus tahun ini dihubungkan dengan pesan-pesan yang sebelumnya. Jadi ada hubungan korelasi yang luar biasa dalam pesan Paus tahun ini. Oke, kalau saya tangkap artinya masih fokus juga ya perhatian Paus ini kepada persoalan-persoalan kemajuan teknologi, informasi. Seperti itu ya, Romo Stephen ya.
Karena memang kalau kita melihat kan isu-isu soal hoax, lalu fabrikasi informasi, lalu ujaran kebencian dan juga permusuhan, hate speech dan sebagainya gitu ya. Dan juga tanggung jawab para profesional di bidang komunikasi dalam menghadapinya ini juga menjadi bagian yang sangat penting dari pesan-pesan Paus gitu. Nah kalau kita saripatikan nih Romo Stephen, apa sih kira-kira yang menjadi intisari atau pesan dari Paus di Hari Komunikasi ke-58 ini? Oke. Kita melihat situasi dan konteks. Ya. Tahun-tahun sebelumnya, Paus selalu bicara ya diarahkan kepada hati, tetapi selalu fokus juga pada penggunaan teknologi. Ya, kita lihat teknologi yang sangat mempengaruhi kita ketika hadirnya internet, kemudian muncul media sosial. Ya. Kita lihat betapa media-media ini punya kekuatan yang luar biasa kalau dipakai untuk hal yang positif. Dan kekuatan yang luar biasa kalau dipakai untuk hal yang negatif. Seperti tadi ya disampaikan tentang hoax dan lain-lain itu sangat tumbuh luar biasa. Menjadi industri bahkan gitu kan ya. Dengan media sosial. Nah sekarang konteks yang terbaru adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini. Nah akan sangat muncul kekuatan yang lebih dahsyat lagi kalau kecerdasan ini dipakai untuk hal-hal yang positif dan negatif gitu. Jadi kehebatannya sama. Sama hebatnya kalau untuk yang positif dan untuk yang sama hebatnya negatif. Untuk yang negatif gitu ya. Karena dalam hidup sehari-hari kita lihat ChatGPT misalnya. Kita bicara yang positif misalnya ya, luar biasa. Luar biasa membantu. Sangat membantu. Paus sendiri dalam teks pesan mengatakan bahwa kecerdasan buatan atau teknologi itu memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menyimpan dan menghubungkan data misalnya. Tapi yang bisa memahami hanyalah manusia. Untuk mengatakan betapa kecerdasan artifisial ini luar biasa baik kalau dimanfaatkan secara positif. Tetapi sama juga di sisi yang lain kalau dimanfaatkan secara negatif ini lebih luar biasa lagi gitu. Kita sudah alami betapa dahsyatnya kerusakan yang dibuat oleh hoax di media sosial. Dan kita juga akan melihat betapa dahsyatnya lagi kerusakan yang terjadi kalau kecerdasan artifisial dimanfaatkan secara negatif. Jadi di tengah masyarakat kita melihat itu yang negatif dan positif efek dari kecerdasan artifisial. Kalau saya tangkap Paus ini sangat visioner sekali ya. Artinya pesan mengangkat isu soal kecerdasan buatan itu memang menjadi roh atau pergumulan zaman ini ya Romo Stephen ya. Dan itu persis diangkat di Hari Komunikasi untuk kita menjadi bahan refleksi bersama kan gitu kan ya. Dan Paus nampaknya sangat visioner dan melihat bahwa pasti akan ada satu dampak yang begitu besar ke depannya. Kira-kira begitu nggak nih Pastor Stephen? Ya, saya kira ini soal efek ya. Efek dari perkembangan teknologi yang terbaru ini misalnya. Dan saya rasa Paus memang sungguh tadi menggunakan istilah visioner, tetapi dia memiliki fungsi profetik, fungsi kenabian ya. Mengingatkan kepada dunia tentang bahaya dari kecerdasan artifisial yang dimanfaatkan secara negatif. Saya merasa Paus secara visioner melihat bahwa orang kalau terus-menerus dimanjakan tanda kutip oleh kecerdasan artifisial, maka orang akan sampai pada sebuah situasi mekanis. Artinya semuanya mesin. Segala sesuatu dibuat oleh mesin. Khotbah pun bisa dibuat oleh mesin oleh ChatGPT. Tapi ada ya? Ada. Kalau memberi inspirasi boleh. Saya merasa kalau buntu tidak ada inspirasi, tolong buatkan khotbah hari Minggu biasa gitu. Sebagai inspirasi. Gitu. Tapi tetap harus kita olah kan? Tapi harus diolah. End resultnya tetap kita yang sentuh. Tapi kalau kebiasaan seperti itu, yang akhirnya kita sebut, kita akan jadi mekanis. Betul. Segala sesuatu diatur oleh mesin. Nah kalau itu semua diatur oleh mesin,
kita semakin hari semakin jauh menggunakan hati. Oh, I see. Justru karena itu Paus mengingatkan dalam pesan kali ini ya, kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati. Ya. Hati itu harus semakin ditumbuhkan perannya harus makin bijaksana demi sebuah komunikasi yang manusiawi. Ya. Jadi ada perlawanan antara mesin dan manusia. Ya. Kita harus semakin manusiawi, bukan mesinisasi atau apa seperti itu. Ini istilah yang tidak ada di KBBI ya. Mesinisasi. Mesinisasi. Tapi maksudnya supaya orang tidak semakin diatur oleh mesin atau tunduk pada mesin. Akhirnya kita menjadi robot kan gitu. Menjadi robot ya. Karena itu Paus mengingatkan, dan saya rasa memang ini pesan yang sangat-sangat visioner dari Paus. Mungkin tahun-tahun ini belum begitu terasa, apalagi di tempat kita. Tapi tahun-tahun ke depan akan sangat terasa ketika ya sudah mulai muncul robot-robot dalam hidup kita, maka kita semakin jauh dari yang disebut komunikasi manusia. Kalau coba saya letakkan pesan ini, apakah berarti pesan ini tidak menghakimi AI atau perkembangan kecerdasan buatan itu? Atau sekedar warning aja, masih di situ? Ya, ini warning aja. Warning ya. Paus sendiri selalu mengatakan siapakah aku untuk menghakimi itu. Menghakimi. Gitu. Ini artinya ini pandangan yang positif dari gereja, bahwa positif. Gereja menerima perkembangan teknologi itu. Gitu. Tetapi dengan catatan, harus ada keberakaran soal hati tadi, karena hati kan juga dekat dengan perspektif iman, penghayatan iman, nilai moral value kita gitu kan, Romo ya. Gereja selalu memberikan apresiasi penghargaan terhadap perkembangan teknologi. Gereja selalu menganggap perkembangan teknologi itu tuh rahmat, anugerah dari Tuhan yang dipakai untuk membantu kita manusia supaya semakin menjadi manusia yang produktif dan efektif ya. Tentu menjadi manusia yang berkembang, sehingga teknologi itu dipakai untuk membuat kita semakin maju. Tentu bukan cuma maju sebagai manusia, tapi maju sebagai manusia beriman. Ya, karena itu perkembangan teknologi ini, dan tentu pesan ini bukan sebagai penghakiman, tetapi untuk mengingatkan kita semua supaya memang sungguh-sungguh menjadi manusia yang efektif itu, manusia yang produktif itu, dan manusia yang beriman. Sebab kalau kita jatuh misalnya pada menjadi manusia yang tadi saya sebut mekanik, semuanya diatur oleh mesin dan lain-lain, maka relasi antar manusia itu menjadi sangat kering, betul. Tidak ada kasih lagi di sana, hanya ada mesin, tidak ada kasih dan tidak ada kebijaksanaan. Paus selalu mengingatkan dalam judul di bagian awal di pesan itu ada mulai dari hati. Judulnya selalu itu mulai dari hati, seperti itu. Jadi kalau tidak ini bahaya. Jadi kalau tidak ada cinta, yang ada hanya algoritma. Ya, benar. Yang ada hanya perhitungan algoritma. Algoritma kan ya. Kalau begini ya begitu, kan mekanik banget gitu kan. Padahal kadang-kadang cinta beyond itu gitu, pertimbangan-pertimbangannya gitu ya. Menarik sekali sahabat Komso, saya berbincang-bincang dengan Romo Stephen Lalu, sekretaris eksekutif dari Komisi Komunikasi Sosial dari KWI. Ini kita ngobrolin tentang pesan Paus yang berkaitan dengan kemajuan artificial intelligence gitu ya, dalam kaitan dengan kebijakan hati. Nah, mungkin sedikit kita explore, Romo, tentang kebijakan hati ini. Bagaimana kita sebagai umat awam ataupun juga profesional gitu kan, yang bergerak di bidang komunikasi dan juga media, bisa melatih kebijaksanaan hati itu dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sehingga kita benar-benar tidak terjebak di dalam ekses negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Ya, saya kira pertama adalah dari kata hati. Ya, kita bukan berpantun tapi mengatakan hati itu kita harus bersikap hati-hati. Jadi kata hati kemudian ditambah hati. Maka selalu harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati dan menaruh perhatian. Kalau mau hati-hati harus menaruh perhatian. Dan kita juga harus sehati. Ya, itu yang saya mau katakan. Sehati bersama dengan yang lain. Gitu. Artinya untuk sampai pada
memahami dan melaksanakan pesan Paus ini, kita harus bergerak bersama. Bergerak bersama dengan seluruh umat dan seluruh masyarakat. Bukan berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Untuk membuat manusia itu memiliki kebijaksanaan hati, perlu ada tentu kesepakatan-kesepakatan. Paus sebetulnya bicara tentang kode etik. Kode etik yang harus ditegakkan. Sebetulnya kode etik itu ada ya dalam dunia jurnalistik misalnya betul. Tetapi kode etik itu harus ditegakkan, bukan cuma dihafal. Bahkan banyak yang tidak hafal lagi ya. Gitu. Dihafal ketika mau ujian aja. Ujian untuk jadi wartawan. Iya. Gitu. Ujian kompetensi wartawan kan ya. Jadi kode etik itu harus ditegakkan. Karena itu menjadi kesepakatan bersama. Dengan sepakat, dengan taat, dengan mengikuti kepatuhan lah selalu disebut kepatuhan tentang kode etik itu, maka kita bisa membuat dunia ini menjadi lebih indah karena orang taat pada apa yang disepakati. Dengan demikian misalnya pesan sinode para uskup untuk berjalan bersama itu bisa terjadi ya. Jadi untuk mencapai kebijaksanaan hati, pertama-tama kita harus melatih hati kita dengan hati-hati ya. Kemudian kita harus semakin hari semakin memperhatikan relasi komunikasi personal yang penuh cinta kasih ya. Karena di dalam kasih itu kita boleh belajar, berbuat dan melakukan apa-apa yang baik yang Tuhan ajarkan. Seperti itu. Oke, ini kan pesan Paus ini kan ya kita menerimanya karena kita bagian dari komunitas Gereja Katolik. Dan nampaknya kalau saya dengar-dengar dari penjelasan Romo Stephen, nampaknya nggak bisa nih kita sendirian gitu. Harus ada kerjasama, sinergi dengan pihak-pihak lain atau pemerintah atau mungkin juga komunitas agama lain juga supaya kita bisa sama-sama nih menegakkan etika tadi. Pandangan Romo seperti apa tentang hal ini? Ya, saya merasa pemerintah misalnya sudah cukup memberi perhatian terhadap ini karena ada informasi bahwa Kementerian Kominfo juga sudah membuat satu surat edaran tentang etika kecerdasan artifisial. Oke. Surat edaran ini bisa menjadi acuan, nilai dan prinsip etika bagi pelaku usaha, penyelenggara sistem elektronik lingkup publik, dan penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat atau lingkup yang memiliki aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial. Surat edaran ini ditandatangani tanggal 19 Desember 2023 ya. Jadi menurut saya pemerintah juga cukup memberikan perhatian terhadap penggunaan kecerdasan artifisial ini yang pertama. Itu pemerintah. Nah, kita juga perlu kerjasama. Bagi saya yang penting adalah orang muda ya. Orang muda sangat perlu untuk bukan dihakimi, bukan juga diingatkan, tetapi diajak untuk menggunakan kecerdasan artifisial secara bijaksana. Ya, jadi orang muda kan tidak suka kalau dibilang diingatkan dan lain-lain. Ini bukan dilarang apalagi tidak suka mereka. Harus dikatakan ya, mari kita gunakan secara bijaksana. Kita gunakan bersama-sama. Silahkan gunakan, tapi digunakan dengan bijaksana. Dan yang paling terakhir bagi saya yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita atau keluarga-keluarga kita diatur, dilatih supaya menggunakan kecerdasan artifisial dengan bijaksana ya dalam keluarga-keluarga. Karena itu sangat dibutuhkan keteladanan dari orang tua ya dalam penggunaan kecerdasan artifisial, tetapi juga bagaimana di tengah-tengah keluarga kembali seperti tadi disampaikan oleh Paus ada kode etik. Keluarga-keluarga harus sendiri menetapkan kode etiknya sendiri dalam keluarga. Suami, istri, anak-anak sendiri mereka harus menetapkan kode etiknya dalam keluarga. Ya, dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau juga media sosial yang sekarang masih tetap marak digunakan. Ya, seperti itu. Oke, saya ingat banget nih sahabat Komsos, ada satu istilah dulu ya namanya high tech, high touch gitu ya. Jadi ketika teknologi semakin tinggi, semakin pesat majunya, justru kita tidak boleh melupakan sentuhan
yang semakin dalam dari manusia gitu ya. Jadi ini satu pesan yang integratif dari Paus ya, bahwa kita tidak bisa menghakimi teknologi, tapi kita menerima, memeluknya, tapi itu menjadi bagian supaya kita semakin manusiawi. Iya, benar. Iya, justru menjadi alat bantu untuk kita semakin manusiawi. Bukan menjadi budak dari teknologi. Iya, karena demikian saya punya pantun nih Romo. Ya, silakan. Beli roti ke pasar pagi. Semakin maju teknologi, semakin kita manusiawi. Gitu ya. Oke, bisa aja nih ya. Oke, Romo, sebagai penutup atau penghujung perbincangan kita, mungkin Romo memberikan pesan kepada pemirsa ya, kepada umat Katolik ataupun juga kepada pelaku profesi yang berkaitan dengan komunikasi. Oke, terima kasih. Pesan pertama, jangan lupa 12 Mei adalah Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-58 tahun ini, hari Minggu tanggal 12 Mei. Pada hari itu ya, mari kita pertama berdoa, mendoakan semua pelaku karya komunikasi sosial, yang Katolik, yang bukan Katolik, semua kita doakan supaya semuanya boleh melaksanakan karya komunikasi sosial ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kode etik yang ada gitu. Yang pertama kita doakan. Yang kedua kita doakan supaya kita semua semakin hari semakin memiliki kebijaksanaan hati. Hati yang bijaksana, hati yang sungguh penuh cinta, penuh kasih, sehingga boleh menggunakan kecerdasan artifisial dengan bijaksana. Yang berikut pesan saya adalah pada hari-hari ini ya, luangkanlah waktu sejenak untuk membaca pesan Paus. Pesan Paus itu selalu menarik. Ada saja yang membuat kita terinspirasi. Kadang-kala memang bahasanya agak teknis atau agak sulit, tetapi tangkap pesannya, tangkap isinya sangat luar biasa. Yang berikut, mari kita juga pada hari-hari itu, terutama pada hari komunikasi itu, bukan cuma berdoa, ya, tapi jangan lupa juga berderma. Ya, ada kolekte untuk Hari Komunikasi Sosial yang dipakai untuk membantu karya-karya komunikasi sosial gereja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Romo Stephen Lalu, Sekretaris Eksekutif dari Komisi Komunikasi Sosial KWI. Dan sahabat Komsos, saya juga membaca Paus itu berkali-kali menekankan pentingnya kita selalu berpikir secara mendalam, ya, melakukan discernment, menghormati manusia lain dan tidak mengeksploitasinya, mengembangkan semangat keragaman dan juga berkolaborasi dengan manusia lain, melakukan verifikasi, menghargai pengalaman personal, mengembangkan semangat sebagai manusia yang otonom dan setara satu sama lain. Saya pamit undur, Tuhan memberkati.